Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran bagian yang kelima, materi kelas 8. Kita lanjut materinya. Garis singgung lingkaran. Kita perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O. OB merupakan jari-jari. OA titik pusat yang dihubungkan dengan titik A di luar lingkaran, dan BA adalah garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran ini memotong hanya di satu titik. Garis singgung lingkaran memotong di satu titik pada lingkaran. Jadi kalau misalnya ada garis yang memotong di dua titik, itu berarti bukan garis singgung. Misalnya ini. Nah, garis ini bukan merupakan garis singgung. Karena apa? Motongnya di dua titik. Ya, misalnya titik C, titik D. Jadi CD itu bukan merupakan garis singgung. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung garis singgung lingkaran? Nah, sekarang coba diperhatikan segitiga OAB. Ya, perhatikan segitiga OAB. Maka berlaku rumus Pythagoras. Ya, berlaku rumus Pythagoras. Karena segitiga OBA itu siku-siku di B. Jadi jari-jari itu selalu tegak lurus dengan garis singgungnya, atau boleh dibalik bahwa garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ya, selalu tegak lurus dengan jari-jari. Sehingga kita bisa perhatikan sekali lagi segitiga OBA siku-siku di B. Ya, maka berlaku rumus. Perhatikan OA kuadrat, ya. Ini siku-siku berarti depannya ada sisi miring ya, Nak ya. Jadi OA kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian AB kuadrat, ya, AB kuadrat itu sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ya, OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Kemudian OB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi AB kuadrat. Atau kalau kita boleh tuliskan dengan huruf kecil ya, supaya nggak bingung, nantinya jarak antara O dengan A boleh kita lambangkan dengan S. Garis singgung kita boleh lambangkan dengan G, garis singgung. Dan ini R, jari-jari. Jadi kita boleh tuliskan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah G kuadrat. Ya. Kemudian G kuadrat boleh dituliskan G kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya. Kemudian R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi G kuadrat. Nah, boleh dituliskan seperti itu. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat ya untuk menentukan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi kuncinya ini dipahami dulu dengan baik ya. Kita lanjutkan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada dua jenis untuk garis singgung persekutuan ini. Yang pertama garis singgung persekutuan dalam. Persekutuan dalam.
Yang kedua, garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan dalam itu yang seperti apa? Kita perhatikan, ada 2 lingkaran dan ada 2 garis yang berwarna merah. Nah, perhatikan, garis yang berwarna merah ini ada di antara 2 lingkaran. Ada di antara 2 lingkaran garisnya. Jadi kita tarik garis sedemikian rupa sehingga menyinggung. Menyinggung itu berarti hanya bertemu di satu titik saja. Ya, atau kalau gambar yang di atas ini menyinggung hanya bertemu di satu titik saja. Nah, anggaplah kedua garis ini menyinggung semuanya ya, menyinggung semuanya. Nah, yang kedua, garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar ini kalian perhatikan garisnya ada di luar lingkaran, artinya tidak di antara. Kalau yang di antara tadi di sini, di dalam, di antara 2 lingkaran. Sedangkan ini kita sebut persekutuan luar. Kenapa? Karena bertemu di satu titiknya itu ada di luar lingkaran ya, ada di luar lingkaran. Sehingga kita sebut garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Bagaimana cara menghitungnya? Garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar ini. Nah, kita perhatikan yang pertama kita akan bahas garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau kita perhatikan, kalau dari gambar yang pertama tadi, maka jarak kedua pusatnya atau jarak dari P ke Q, ya ini jarak kedua pusatnya. Nantinya kita akan beri lambang huruf S kecil saja. Jarak kedua pusatnya. Nah, kemudian gambar yang sebelah kiri, gambar lingkaran yang besar ya, lingkaran yang besar, kita anggap panjangnya jari-jarinya adalah R besar. Sedangkan yang di sebelah kanan lingkarannya lebih kecil, jadi jari-jarinya juga lebih pendek. Dan ini kita sebut dengan R kecil. Ya, kita sebut dengan R kecil. Sedangkan yang kita sebut dengan garis singgungnya adalah garis ini. Ini garis singgungnya. Ya, ini garis singgungnya. Nah, dalam hitungan kita yang kita sebut garis singgung itu nanti yang jaraknya mulai dari sini sampai di sini. Ya, jadi jaraknya dari titik ini sampai dengan titik ini. Nah, ini kita sebut dengan D, D kecil. Ya, kita sebut dengan D. D itu maksudnya singkatan dari dalam, ya, dalam. D, supaya memudahkan saja. D itu singkatan dari dalam. Jadi ini adalah garis singgung persekutuan dalam, ya. Garis singgung persekutuan dalam. Ya, walaupun kita bisa tarik panjang sepanjang apapun ya, tetapi yang kita hitung garis singgung persekutuan dalamnya adalah dari titik ini sampai dengan titik ini. Kalau boleh kita beri nama misalnya di sini A, di sini B boleh ya. Maka AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Sekali lagi boleh disingkat dengan D kecil. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita caranya supaya kita mendapatkan sebuah garis yang sama panjangnya. Maka kita geser B sampai dengan Q. Jadi B kita geser sampai dengan Q. Maka nanti A akan sampai dengan di sini, A aksen. Yang panjangnya sama dengan ini. Panjangnya sama dengan R. Jadi BQ aksen sama dengan AA aksen, yaitu panjangnya R. Ya, di sini tegak lurus ya. Tadi dikatakan bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya, maka di sini tegak lurus. Nah, kalau di sini tegak lurus, kita geser sejauh R, maka di sini juga akan tegak lurus. Artinya apa? Sekarang kita memperoleh P A aksen Q yang merupakan segitiga siku-siku. Ya, P A aksen Q yang merupakan segitiga siku-siku.
ya, sehingga kita bisa memperoleh rumus. Kita lihat sekarang, kita cari rumusnya D saja. Maka D sama dengan garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar dari, atau kita tulis D kuadrat dulu boleh. D kuadrat, karena di sini sisi miringnya, ingat di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, maka sama dengan S kuadrat dikurangi. Dikurangi apa? Dikurangi panjangnya ini, karena ini merupakan salah satu sisi siku-siku yang lain. Berarti panjangnya ini apa? Panjangnya ini adalah R ditambah R. R pertama R besar ditambah R kecil. Jadi jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil. Jadi ini R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Sehingga kita boleh tuliskan D sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R ditambah R. R besar ditambah R kecil, ya. Jadi ditambahkan dulu, dijumlahkan dulu, baru dipangkatkan, ya. Jangan R-nya dipangkatkan, R besar dipangkatkan, R kecil dipangkatkan, salah nanti. Jadi D sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil kuadrat, ya. Ini yang harus kita ingat-ingat. Nah, nanti kita akan peroleh juga garis singgung persekutuan luar. Nah, nanti kita perhatikan perbedaannya ada di mana, ya. Kita lanjutkan garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar, kita lihat gambarnya. Ada gambar PQ, itu merupakan jarak dua pusat. Tadi kita sebutkan bahwa jarak dua pusat kita lambangkan dengan S. Sedangkan AB itu merupakan garis singgung persekutuan luarnya, maka dilambangkan dengan L. L kecil. Sekali lagi, L artinya apa? L artinya luar. Jadi L-nya yang kita ambil, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan segitiga, perhatikan segitiga PQR. Nah, segitiga PQR itu kita peroleh dari mana? Kalau mula-mula garis singgung ini, ya, ini garis singgung persekutuan luar. Sekali lagi, walaupun kita boleh buat panjang, tetapi yang kita hitung hanya dari A sampai B saja. Nah, sekarang AB-nya kita geser masuk sekarang supaya ketemu di pusat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memperoleh segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya di mana? Kita lihat. Ini jari-jari, AP-nya jari-jari, AB-nya garis singgung, maka siku-siku sudutnya, ya. Jadi sudut A di sini siku-siku. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita geser B sampai Q, di sini tadi juga siku-siku, ya. Karena kita geser ke sini, ke dalam, maka akan menimbulkan juga bahwa di sini siku-siku. Ya, di sini siku-siku berarti di sini juga siku-siku. Jadi sekali lagi, kenapa siku-siku? Karena kita geser sejauh yang sama dan awalnya A dan B adalah sudut siku-siku. Sehingga ABQR adalah persegi panjang. Nah, sekarang kalau dari A sampai dengan P tadi adalah R. Ya, R itu dari A sampai dengan P. Sedangkan dari B sampai dengan Q atau dari A sampai dengan P, di sini adalah R kecil. Ya, ini R besar. Maka berapa panjangnya? Sebentar, Bulusi ganti warna. Berapa panjangnya ini dari sini sampai sini, atau panjangnya PR berapa? Nah, karena tadi AP-nya sama dengan R besar, AR-nya sama dengan R kecil, maka PR-nya sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ya, R besar dikurangi R kecil. Sehingga kita bisa buat rumus di sini. L-nya atau garis singgung persekutuan luarnya adalah, kita tulis dalam bentuk kuadrat dulu, ya.
L kuadrat sama dengan karena ini sisi siku-sikunya ya, sudut siku-sikunya di sini, berarti ini sisi miring yang Bulusi kasih tanda, atau PQ-nya sisi miring atau S-nya sisi miring, maka S kuadrat dikurangi ya, dikurangi R dikuadratkan. Nah, perhatikan tadi sisi yang miring adalah S, sisi siku-sikunya adalah L, dan R dikurangi R besar dikurangi R kecil. Sehingga nanti kalau kita cari L-nya merupakan akar dari S kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Nah, tadi kalian perhatikan tadi di depan tadi mencari D. Mungkin Bulusi tuliskan di sini saja supaya kita bisa membandingkan secara langsung. Ya, kita tulis D tadi dengan tinta merah ya, seperti yang di sana tadi. Tadi D sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Ya, jadi bedanya di mana? Sekarang kita perhatikan di sini. Kalau ini D dalam, maka perhatikan ini ditambah. Nah, supaya kalian gampang ingetnya, anggap aja D ditambah. Yang ditambah R-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali ke sini, L-nya ya, L luar sama urutannya. S kuadrat akar dari S kuadrat dikurangi R dikuadratkan. Nah, R-nya di sini perhatikan di sini dikurangi di sini. Maka L min gitu aja, min. L-men gitu kan, ada susu L-men ya. Nah, L-men. Kalau D ditambah gitu aja cara mengingatnya supaya mudah. Ya, jadi kalau L, R-nya dikurangi. L-men, min gitu ya masih ya. Kalau D ditambah gitu ya. Kalau D ditambah, yang ditambah apa? R-nya. Susunannya lihat sama-sama akar S kuadrat min. Ya, kemudian R-nya kalau L dikurangi, kalau D ditambah, itu yang membedakan. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Contoh yang pertama. Dua lingkaran mempunyai jari-jari masing-masing 13 cm dan 3 cm. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita langsung tulis dulu penyelesaian ya, supaya kita baca sekalian kita tuliskan penyelesaian. Nah, kemudian diketahui tadi dua lingkaran jari-jarinya 13 dan 3, berarti R besarnya sama dengan 13 cm, sedangkan R kecilnya sama dengan 3 cm. Sekali lagi tadi penjelasan tadi, R besar menyatakan jari-jari yang lebih besar, R kecil jari-jari yang lebih pendek. Oke, kita lanjutkan. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran, tadi kita lambangkan dengan S. S-nya berarti sama dengan 26 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan luar. Luar tadi singkatnya L ya. L-nya sama dengan berapa? Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, kita ingat kembali rumusnya tadi. Kalau L berarti sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi dalam kurung R kuadrat. Nah, kalau ini L, maka tadi L men gitu ya. Men artinya min. Ya, sehingga kita boleh tuliskan sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya 26 kuadrat dikurangi R besarnya 13. Kemudian R kecilnya 3 dikuadratkan. Kita lanjutkan ke atas ya, ke sini ya. L sama dengan 26 dikuadratkan sama dengan 676. Dikurangi 13 dikurangi 3 sama dengan Bulusi tulis dulu 10 kuadrat saja. Baru di bawahnya Bulusi tuliskan 676 dikurangi 100
sama dengan 576. Nah, akar 576 itu sama dengan 24. Yang lupa nanti boleh dicari kembali ya. Akar 576 sama dengan 24. Nah, ada cara lain menggunakan triple Pythagoras. Bagaimana caranya? Ya, cara lain sekali lagi, dan ini kalau kalian paham akan jauh lebih mudah. Caranya dengan mengingat kembali triple Pythagoras. Pelajaran kelas 8. Caranya bagaimana? Kita coba ingat-ingat kembali triple Pythagoras yang pernah kita pelajari. Antara lain 3, 4, 5. Ya, kemudian ada yang lain 8, 5, 15, 17. Nah, nanti coba kalian lihat ada beberapa yang cukup mudah. Kita lanjutkan dulu yang ini. Triple Pythagorasnya, cara penulisannya yang terpanjang adalah yang paling kanan. Dan sisi miring itu merupakan sisi yang terpanjang. Jadi S kita tulis paling kanan dulu, S. Kemudian triple, jadi ada 3 bilangan ya. Kemudian L. Nah, L ini, L dengan R ya. R-nya itu nanti dalam bentuk R, kalau L berarti dikurangi. Nah, dalam bentuk ini. Sehingga R besar dikurangi R kecil, atau boleh kita tulis dulu 13 kurangi 3 ya, 13 kurangi 3. L-nya sama dengan, kita masih cari, S-nya sama dengan 26. Nah, 13 kurangi 3 itu 10. 10,26. Nah, caranya kita cari bilangan yang habis membagi 10 dan 26. Bilangan itu harus sama. Ya, harus sama. Maka bilangannya misalnya kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 26 dibagi 2, 13. Nah, coba ingat-ingat triple Pythagoras berapa saja? Yang ada 5, ada 13. Nah, nanti kalian bisa ingat itu adalah 12. Maka tinggal kita kalikan 12 dikali 2. Hasilnya 24. Nah, inilah hasilnya. Ya, jadi mau gunakan triple Pythagoras atau mau dihitung silahkan saja. Terutama kalau pilihan ganda ya. Kalau soalnya pilihan ganda pasti akan lebih mudah dan cepat menggunakan triple Pythagoras. Dengan catatan sekali lagi kalian harus hafal beberapa triple Pythagoras yang utama, yang sering kita pakai. Oke, nanti setelah kita tulis kesimpulannya kita tulis di atas sini nanti. Oke, sebentar kita tuliskan dulu. Jadi kesimpulan kita, garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar sama dengan 24 cm. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita lihat nomor 2, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita lihat langsung ya, kita tulis penyelesaian dulu supaya nanti langsung ngerjainnya. Nah, kemudian diketahui 2 lingkaran dengan jari-jari 5 dan 3 cm. Berarti yang besar yang 5. Sedangkan yang kecil yang 3 cm. Jika jarak antara kedua titik pusatnya, berarti S. S-nya sama dengan 17 cm. Nah, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dalamnya. Garis singgung persekutuan dalam. Berarti ditanyakan adalah D-nya. D-nya sama dengan berapa ya tadi? D itu singkatan dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, maka kita boleh langsung jawab. Tadi D sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi dalam kurung R besar R kecil kuadrat. Nah, karena ini D berarti apa? Ditambah ya, D ditambah. Ingat baik-baik. Sehingga D akan sama dengan S-nya akar dari 17 kuadrat
dikurangi R besarnya 5 ditambah R kecilnya 3 kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari 289, 17 dikuadratkan ya. Yang lupa nanti boleh dihitung. Dikurangi 5 tambah 3, 8 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 289 dikurangi 64. Nah, ini sama dengan berapa? Kita tuliskan di atas ya. Nah, D sama dengan 289 dikurangi 64. 9 dikurangi 45. 8 dikurangi 62. 2-nya turun. Berarti sama dengan 225 diakarkan 15. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan triple Pitagoras? Nah, kita ingat dulu beberapa triple Pitagoras ya. Beberapa triple Pitagoras kita ingat dulu supaya nanti bisa mudah. Triple Pitagoras. Nah ya, yang pertama itu 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13. Nah, ini yang sudah dipakai di contoh pertama tadi. Ya, 5, 12, 13. Yang ketiga 7, 24, 25. Nah, untuk mengingat kembali triple Pitagoras itu apa, kalian boleh caranya begini ya. Misalnya yang pertama, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Gitu ya, selalu berlaku begitu. Sisi miring atau yang terpanjang taruh di sebelah kanan dan itulah bentuk kuadratnya, nanti yang depannya kita jumlahin. Maka nanti kalian boleh cek apakah benar atau tidak gitu ya. Nah, yang keempat 8, 15, 17. Yang kelima 9, 40, 41. Nah, ini dulu. Nanti yang lainnya kalian boleh hitung sendiri ya. Ini yang mewakili dari kalau istilahnya Bu Lucy, karena kita mau urutin ya. Pertama 3, 5, 7, 8, 9. Yang terakhir ini. Nanti ada yang lain sebenarnya. Nah, kita sekarang mau gunakan yang ini dengan triple Pitagoras. Ya, kita lihat yang pertama tadi yang paling kanan adalah S-nya. Paling kanan S. Kemudian di tengahnya kita boleh tulis D-nya. Karena dalam hal ini D yang ditanyakan. Yang di depan adalah R. RR. Karena D berarti ditambah gitu ya, RR. Sehingga R besarnya sama dengan 5 ditambah 3. D-nya belum ada, S-nya sama dengan 17. Nah, kita bisa lihat langsung nih karena tidak bisa dikecilin ya. 8, 17. 8 dan 17, 17 itu bilangan prima. Jadi pasti nggak bisa diperkecil. Sehingga kita bisa lihat, nah yang keempat, coba lihat yang keempat, 8, 15, 17. Jadi di sini 15. Langsung kita bisa temukan kalau kalian hafal triple Pitagoras ini. Ya, maka usahakan ini dihafalkan. Paling tidak 5 inilah kalian hafalkan ya. Oke, jadi 8, 15, 17. Ini tadi juga ketemunya 15, sama ya. Jadi kalau kalian hafal, langkahnya cukup ini aja. Cukup hanya 2 langkah ibaratnya sudah selesai. Jadi kita bisa simpulkan bahwa garis singgung persekutuan dalam ya. Jadi garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Salah ya. Dalam sama dengan 15 cm. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat contoh yang terakhir. Nomor 3 yang terakhir. 2 lingkaran mempunyai jari-jari masing-masing 8 cm dan 4 cm. Bu Lucy tuliskan dulu tadi apa? Penyelesaian. Diketahui ya tadi R besarnya sama dengan 8 cm,
R kecilnya 4 cm. Kemudian jika panjang garis singgung persekutuan dalam, nah ini garis singgung persekutuan dalamnya diketahui nih, D-nya diketahui sama dengan 16 cm. Maka jarak kedua pusat atau S-nya yang ditanyakan sekarang. Ditanyakan S, jarak kedua pusatnya sama dengan berapa, gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke jawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah S-nya, S tadi berarti rumusnya adalah akar dari, kalau S ditanyakan, S itu terpanjang berarti ditambah ya. Dalamnya ditambah D ditambah R. Ini karena D, karena dalam berarti ini juga ditambah. Jadi yang bedakan nanti di situ ya. Sama dengan D-nya berapa D-nya? D-nya 16 kuadrat ditambah R besarnya 8 ditambah 4 kuadrat. Sehingga sama dengan 16 kuadrat itu sama dengan 256 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 12 dikuadratkan. Oke, kita bawa ke atas ya. S sama dengan akar dari 256 ditambah 12 kuadrat 144 ya. Sehingga sama dengan 6 ditambah 4 0. Simpen 1 ya. 5 ditambah 4 9 tambah 1 0 lagi. Simpen 1. 1 tambah 2 tambah 1 4. Jadi akar 400. Akar 400 sama dengan 20 ya. Akar 4 itu 2, nolnya 2 tinggal tambahkan 1 karena diakarkan. Oke. Jadi 20 hasilnya. Bagaimana dengan cara triple Pythagoras? Ya, bagaimana dengan cara triple Pythagoras? Dengan triple Pythagoras. Lurusin singkat saja. Oke. Nah, S sekali lagi S yang paling kanan. S yang paling kanan. Kemudian karena garis singgung persekutuan dalam baru di sini D. Di sini R-nya. R ditambah R. Ditambah karena di sini D ya. Oke, sekarang S-nya yang dicari sekarang. Berarti ini yang titik-titik aja yang kita belum tahu. D-nya berapa tadi? D-nya 16. D-nya 16. R ditambah R 8 ditambah 4. Nah, 8 ditambah 4 12, 16. Nah, sekarang kita cari bilangan yang sama yang habis membagi 12 dan 16. Dan itu adalah 4. Jadi 12 bagi 4 3. 16 bagi 4 4. Tadi pasangannya 3 4 5. Lihat kembali tadi ke depan ya. Nanti kalau belajar kalau lupa ya. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak kedua pusat lingkaran adalah, jadi jarak kedua pusat lingkaran sama dengan 20 cm. Nah, seperti itu pembahasan kita mengenai garis singgung dan garis singgung dua lingkaran ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komen ya. Oke, jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita. Silahkan klik like bagi yang merasa ini bermanfaat untuk kalian belajar, dan juga bagi yang belum silahkan klik subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.